Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang final project pada kegiatan project based internship yang diadakan oleh Rakamin Academy, yang mana Rakamin Academy berkolaborasi dengan PT Kimia Farma. Dalam final project kali ini berjudul yaitu PT Kimia Farma Performance Analytics, Evaluating Evaluating Financial and Operational Performance of Kimia Farma. Jadi di sini nanti menganalisa tentang performa dari Kimia Farma, mengevaluasi performa finansial dan juga performa operasional dari Kimia Farma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Hibatullah. Saya adalah mahasiswa aktif eh, jurusan S1 Informatika. Saya berdomisili di Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sini saya seorang mahasiswa yang mana fokus berminat pada bidang data analytics dan data science. Saya memiliki semangat tinggi dan keinginan mempelajari hal-hal baru, serta berkomitmen untuk selalu meningkatkan kemampuan analitis, menganalisis, dan juga memvisualisasikan data untuk memberikan wawasan yang berharga tentunya. Dan juga saya berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan dan berkontribusi dalam proyek-proyek data yang inovatif melalui visualisasi data yang efektif dan informatif. Adapun skills yang saya miliki diantaranya yaitu adalah SQL query, Python, Looker Studio, HTML, CSS, JavaScript, Spreadsheet, AppSheet, Dashboard Visualization, yaitu dengan Looker Studio tadi, dan juga Microsoft 365, yaitu Microsoft Office, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Skill-skill ini saya dapatkan diantaranya ya melalui kuliah, melalui course-course, dan juga melalui studi independen. Adapun course yang pernah saya uh, lakukan, course dan certification yang pernah saya lakukan, diantaranya yaitu tentang data science, data preparation in data science menggunakan R, menggunakan Python, data visualization pakai Python, menggunakan R, dan statistik dan yang lainnya. Ini saya dapatkan, saya pelajari di tahun 2024. Lalu untuk course-course lainnya dan sertifikasi lainnya juga pernah mengikuti studi MSIB pada batch 5 Kampus Merdeka. Di situ juga mempelajari ada tentang Python for Data Science dan juga pernah mengikuti di MSIB Internal Learning mempelajari tentang AI dan juga Cyber Security dan juga sertifikasi RHCSA yaitu Red Hat Linux Red Hat Certified System Administrator pada tahun 2023. Sebelumnya, langsung saja kita mulai untuk tentang proyek kali ini. Jadi proyek kali ini yaitu perihal tentang uh, berkaitan tentang performa dari PT Kimia Farma. Sebelumnya tentang PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan farmasi, industri farmasi, yang mana PT Kimia Farma adalah industri farmasi pertama di Indonesia. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1817. Nama perusahaannya ini awalnya adalah NV Chemicalian Handel Redchem Co. Nah, pada berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi negara Indonesia, ex perusahaan Belanda waktu di awal masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1958, pemerintah RI melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi sehingga menjadi PNF, yaitu perusahaan negara farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Lalu kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk Badan Hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan
berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Lalu pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya, yaitu menjadi perusahaan publik, sehingga menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk atau terbuka, sehingga saham-sahamnya bisa dimiliki oleh publik, bisa dimiliki oleh rakyat. Dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Nah, bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang sekarang namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, berbekal dari pengalaman selama puluhan tahun menjadi perseroan, yang mana telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayan kesehatan yang terintegrasi di Indonesia, akhirnya kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Dan juga berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI pada surat keputusannya, yaitu tentang perubahan nama pada PT Kimia Farma, yang awalnya PT Kimia Farma bernama PT Kimia Farma Persero Tbk diubah menjadi PT Kimia Farma Tbk pada tanggal 28 Februari 2020. Hingga saat ini namanya PT Kimia Farma Tbk. Ini sumber dari website kimiafarma.co.id pada sejarah kimia farma. Lalu PT Kimia Farma mempunyai visi dan misi tentunya. Adapun visinya yaitu menjadi perusahaan healthcare, peduli tentang kesehatan, pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Adapun misinya yaitu yang pertama, melakukan aktivitas perusahaan usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Yang kedua yaitu mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Tiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Lalu berkaitan dengan core values atau budaya perusahaan. Berdasarkan surat edaran KBUMN pada tanggal 1 Juli 2020 tentang nilai-nilai utama core values sumber daya manusia BUMN, maka perseroan menetapkan akhlak sebagai core values-nya. Jadi Kimia Farma Group itu menggantikan I Care sebagai core values-nya, digantikan dengan core values-nya yaitu akhlak. Adapun akronim dari core values akhlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dijadikan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di setiap BUMN. Itu tentang perusahaan Kimia Farma. Karena pada proyek kali ini berkaitan dengan transaksi yang ada pada PT Kimia Farma. Adapun pada proyek kali ini data yang disediakan oleh PT Kimia Farma yaitu ada 4 tabel. Yang pertama yaitu tabel transaksi atau KF Final Transaction. Yang kedua adalah tabel produk yaitu KF Produk. Dan yang ketiga adalah tabel inventory yaitu KF Inventory. Lalu yang keempat yaitu tabel kantor cabang yaitu KF kantor cabang.csv. Setiap tabel memiliki primary key dan juga ada yang memiliki foreign key dengan relational table-nya sebagai berikut. Pada tabel KF kantor cabang, primary key-nya adalah branch ID. Tidak ada foreign key. Lalu pada KF produk, primary key-nya adalah product ID. Tidak ada foreign key-nya. Lalu pada tabel inventory, primary key-nya adalah inventory ID, lalu mempunyai dua foreign key, yaitu branch ID dan product ID. Yang mana branch ID terhubung dengan kantor cabang. Lalu product ID berhubung dengan tabel produk. Lalu pada final transaction, primary key-nya adalah transaction ID dan juga mempunyai foreign key 2, yaitu branch ID dan product ID. Branch ID terhubung ke tabel kantor cabang dan foreign key product ID dari final transaction terhubung dengan tabel produk. Itu adalah tabel
relational. Lalu problem statement pada proyek kali ini, tujuan dari proyek ini adalah membuat dashboard analitik performa kinerja untuk kimia farma dengan menggunakan data transaksi, data inventaris, data produk, data cabang tahun 2020 sampai 2023. Adapun dashboard ini akan membantu dalam satu, mengidentifikasi tren penjualan, yaitu dengan mengamati tren penjualan dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, mengukur kinerja kimia farma, yaitu dengan melihat perbandingan pendapatan, profit, jumlah transaksi, dan rating berdasarkan kurun waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis kepuasan pelanggan dengan cara mengamati nilai rating cabang dan rating transaksi untuk mengidentifikasi cabang yang memiliki kepuasan pelanggan yang tertinggi dan terendah. Lalu yang keempat yaitu menyusun strategi bisnis yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan wawasan dari data ini untuk meningkatkan strategi penjualan dan operasional cabang. Lalu setelah itu kita masuk ke langkah pertama, yaitu langkah pertamanya adalah import dataset to BigQuery. Adapun langkah yang saya ambil yang pertama yaitu mendownload dataset. Mendownload dataset dari sumber data. Karena di sini sudah disediakan 4 tabel dan juga beserta dengan linknya. Di-download semua datanya. Ketika sudah semua di-download, yang kedua adalah mengupload dataset ke BigQuery. Adapun caranya yaitu yang pertama, pergi ke https://console.google.com/bigquery. Setelah pergi ke alamat tersebut, lalu yang kedua, langsung saja create new project dan buat nama project baru. Yaitu contohnya di sini saya membuat dengan nama PBI Kimia Farma. Lalu setelah membuat project, pada kolom Explorer, klik plus add untuk proses mengupload dataset yang telah di-download tadi. Setelah klik plus add, lalu pilih local file. Nah, yang kelima, selanjutnya, pada select file, klik browse. Pilih dataset yang sudah di-download tadi, yang ingin di-upload. Lalu yang keenam, mengisi dataset. Kalau belum ada datasetnya, buat dulu. Nah, contohnya di sini saya membuat dataset terlebih dahulu dengan nama dataset kimia farma. Setelah itu, pilih dataset yang sudah dibuat tadi. Setelah itu, yang langkah ketujuh yaitu mengisi nama table. Dan nama table di sini bisa disesuaikan dengan nama file yang diupload atau tabel yang diupload. Lalu, pada skema jangan lupa untuk centang auto detect. Setelah itu klik button create table. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah selesai berarti sudah berhasil diupload. Lakukan langkah ini sampai semua dataset, keempat dataset tersebut terupload. Lalu yang kedua, masuk ke tabel analisa. Tabel analisa yaitu tabel hasil agregasi dari keempat tabel yang sudah diimport atau diupload sebelumnya. Karena di porsi kali ini perintahnya adalah membuat data mart yaitu tabel analisa. Adapun ketentuannya dalam tabel analisa atau dinamakan KF analisa harus ada kolom berikut ini yaitu transaction ID, date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating cabang, customer name, product ID, product name, actual price, discount percentage, presentasi gross laba, net sales, net profit, dan rating transaksi. Adapun yang kolom yang baru, yang belum ada di 4 tabel sebelumnya, yaitu adalah presentasi gross laba, net sales, net profit. Adapun ketentuan dalam membuat kolom tersebut, yaitu yang pertama adalah ketentuan dari presentasi gross laba. Adalah sebagai berikut, yaitu ketika harga 50.000, harga produk 50.000, maka labanya adalah 10% atau 10%. Ketika harga di antara 50.000 sampai 100.000, labanya 15%. Ketika harga di antara 100 sampai 300.000, maka laba 20%. Ketika harga antara 300 sampai 500.000, maka labanya 25%. Ketika harga lebih dari 500.000, maka labanya 30%.
Itu persentase gross labanya, syaratnya yang telah ditentukan. Lalu net sales adalah harga setelah diskon, dan net profit adalah keuntungan yang diperoleh Kimia Farma. Berikut adalah kolom tabel yang terdapat pada tabel analisa atau KF analisa pada Google BigQuery. Di sebelah kiri ini adalah nama-nama kolomnya. Lalu di sebelah kanan ini adalah isi dari tabel analisa. Lalu kita masuk ke BigQuery syntax. Jadi dalam pembuatan data mart, yaitu KF analisa, itu menggunakan sintaks SQL dalam BigQuery untuk menggabungkan atau mengagregasi antara 4 tabel tersebut. Yang pertama saya jelaskan dengan singkat dari skrip di sini, sintaks di sini, yaitu yang pertama adalah create table dataset kimia farma.kf analisa. Sintaks ini adalah sintaks untuk membuat tabel baru, karena KF analisa adalah tabel baru. Jadi menggunakan sintaks create table. S maksudnya, jadi membuat tabel analisa, adapun isinya yaitu select, FT transaction ID, dan seterusnya. Sampai terakhir. Itu adalah isi dari KF analisa atau tabel analisa. Adapun kolom yang ditampilkan, yang akan dimunculkan dalam tabel analisa, yaitu yang pertama adalah transaction ID, yang berasal dari tabel final transaction, lalu date, yang berasal dari tabel final transaction, lalu branch ID dari final transaction, lalu branch name dari tabel kantor cabang, lalu data kota dari tabel kantor cabang, lalu data provinsi dari tabel kantor cabang, lalu data rating dari kantor cabang, dinamakan baru, yaitu dengan nama rating underscore cabang. Lalu mengambil juga data customer name dari final transaction, lalu product ID dari final transaction, dan juga product name dari tabel produk, dan juga mengambil data price dari tabel produk. Dinamakan baru menjadi actual price. Lalu mengambil juga kolom discount percentage dari final transaction. Setelah itu membuat kolom persentase gross laba dengan ketentuan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Karena ada ketentuannya, akhirnya menggunakan sintaks case untuk menggunakan rumus tersebut. Sehingga pada di sini kami jelaskan, di case ketika harga kurang dari 50.000, maka dia bernilai 10. Maksudnya di sini berarti 10%. Ketika harga lebih dari 50.000 dan kurang dari 100.000 atau antara 50 sampai 100.000, maka 15%. Ketika price antara 100.000 sampai 300.000, maka 20%. Ketika harga antara 300.000 sampai 500.000, maka gross labanya yaitu 25%. Dan jika harganya lebih dari 500.000, maka gross labanya yaitu 30%. Lalu NS dinamakan persentase gross laba. Setelah itu membuat kolom net sales. Net sales rumusnya adalah harga kali diskon. Dengan cara yaitu price pada final transaction dikalikan 1 main diskon percentage per 100. Karena diskon percentage ini tentunya dalam persen. Sehingga di per 100. Dan juga sebelumnya 1 min per 100 tadi. Dinamakan net sales. Lalu selanjutnya yaitu membuat net profit. Net profit yaitu rumusnya harga kali diskon kali gross laba. Sehingga price dikalikan diskon tadi, lalu dikali gross laba tadi, kali rumus gross laba. Adapun yang di sini bedanya yaitu 0,10. Karena tadi bentuknya 10 itu adalah persen, maka di sini langsung dijadikan desimal 0,10 karena langsung dikalikan. Jadi 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30. Dinamakan
net profit. Lalu yang terakhir mengambil data rating dari final transaction dinamakan rating transaksi. Nah, itu semua digabungkan dari tabel-tabel yang sudah di-download tadi dengan rumus sintaks join. Jadi final transaction ini atau yang diinisialisasi FT dijoinkan pada tabel kantor cabang yang diinisialisasi KC. Adapun yang syaratnya yaitu pada branch ID final transaction itu harus sama dengan branch ID pada kantor cabang. Lalu dijoinkan lagi dengan tabel produk yang diinisialisasi P dengan syarat produk ID pada final transaction harus sama dengan produk ID pada tabel produk. Baik, sebelumnya saya tampilkan dashboard via Looker Studio-nya. Di sini yang paling atas, yang pertama yaitu judul utamanya, PT Kimia Farma Performance Analytics, dan selanjutnya di bawahnya yaitu filter. Filter, ya di sini saya memberikan filter untuk rentang tanggal, provinsi, dan juga cabang. Contoh misal kita menggunakan rentang tanggal yaitu tahun lalu, berarti sepanjang tahun 2023, dari Januari sampai Desember 2023. Lalu di sini adalah snapshot data. Saya menggunakan perbandingan periode tahun lalu, sehingga di sini dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 ada penurunan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu di 2022. Dan juga net profit, transaction rating, dan sebelahnya di sini adalah total summary, yang mana di sini adalah total summary in 2020-2023. Selanjutnya ada juga annual revenue growth chart, yaitu pertumbuhan dari tahun ke tahun. Selanjutnya di sini juga ada top 10 provinces by net sales. Di sini juga menggunakan perbandingan periode sebelumnya, sehingga dapat dilihat ada penurunan dan juga ada yang penaikan. Lalu di sini juga ada geographical map of total profit by province in Indonesia. Dan sebelahnya juga ada top 10 provinces by transactions. Di sini juga menggunakan perbandingan periode sebelumnya. Jadi di sini ada terlihat penurunan dan penaikan jika dibandingkan di tahun periode sebelumnya, yaitu di 2022. Lalu top 5 transaction products. Ini analisa tambahan. Dan juga highest margins products dan juga total cabang Kimia Farma. Lalu di sini top 5 branches with high ratings but low ratings transactions. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke bagian dashboard performance analytics. Pada hal yang pertama, yaitu saya menampilkan summary dashboard, yaitu summary data pada rentang tahun 2020 sampai 2023. Jadi pada total pada summary dashboard di sini menggunakan rentang tahun custom, yaitu pada rentang tahun 2020 sampai 2023. Dan pada data tersebut ditampilkan bahwa total summary in 2020 sampai 2023 net sales yaitu sebesar 346,96 miliar. Lalu total net profit selama 2020 sampai 2023 adalah sebesar 98,54 miliar. Dan total transaksi selama 2020 sampai 2023 adalah sebanyak 672,46 ribu transaksi. Lalu selanjutnya yaitu saya tampilkan grafik berupa grafik line, yaitu dengan judul Annual Revenue Growth Chart atau pertumbuhan pendapatan selama dalam kurun dari tahun ke tahun. Adapun Annual Revenue Growth Chart itu adalah suatu grafik yang menunjukkan perubahan pendapatan atau keuntungan perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, pada kali ini, yaitu secara tahunan, dari tahun 2020
hingga tahun 2023. Nah, pada grafik annual revenue growth chart ini juga menggunakan rentang tanggal custom, sehingga ketika data difilter tidak ikut berubah. Jadi ini untuk menjadi acuan bahwa pertumbuhan dari tahun ke tahun sekian, yaitu pada tahun 2020 pendapatan profit sebesar 24,67 miliar, pada tahun 2021 24,55 miliar, pada tahun 2022 pendapatan dan atau profit sebesar 24,72 miliar, lalu pada tahun 2023 pendapatan atau profit yaitu sebesar 24,58 miliar. Dalam hal ini bisa dikatakan stabilitas pendapatan. Jadi pendapatan kimia farma itu relatif selama 4 tahun terakhir relatif stabil, walaupun dengan sedikit fluktuasi naik turun pada setiap tahunnya, yaitu pernah turun di tahun 2021, lalu naik di tahun 2022, dan turun lagi di tahun 2023. Lalu selanjutnya yaitu saya tampilkan filter dan snapshot data. Pada kali ini filter data diatur rentang tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 atau sepanjang tahun 2023. Adapun snapshot data ya menggunakan perbandingan dengan tahun lalu, tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Di sini didapatkan pada tahun 2023 net sales itu totalnya adalah 86,54 miliar, yaitu net sales pada tahun 2023. Turun 0,6% dari tahun lalu, tahun sebelumnya, berarti pada tahun 2022, yang mana di sini di slide sebelumnya juga dijelaskan bahwa 2023 itu turun. Nah, pada tahun 2023 net sales turun sebanyak 0,6%. Lalu net profit pada tahun 2023 yaitu sebesar 24,58 miliar, turun 0,6%. Transaction pada tahun 2023 yaitu totalnya 167,47 ribu, turun juga sekitar 0,7%. Adapun ratingnya ini ratingnya 4,45, cukup baik dan juga tidak mengalami penurunan. Berarti tetap stagnan, tidak ada penurunan atau kenaikan. Nah, ini juga termasuk baik. Penurunan net sales dan net profit, jadi ada penurunan kecil 0,6% dalam net sales dan net profit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini mungkin mengindikasikan adanya penurunan permintaan, perubahan pasar, atau faktor lainnya yang mempengaruhi pendapatan. Adapun tindakan yang bisa diambil, yaitu melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab penurunan ini dan mencari cara untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Penurunan transaksi sekitar 0,7% ini menunjukkan bahwa penurunan dalam jumlah pelanggan atau penurunan dalam frekuensi pembelian. Adapun tindakan yang dapat diambil yaitu bisa mengidentifikasi penyebab penurunan transaksi dan mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah transaksi. Adapun rata-rata rating cabang tetap stabil yaitu di angka 4,45 yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan yang konsisten sehingga terus bisa dipertahankan atau ditingkatkan kualitas layanan untuk menjaga dan meningkatkan rating cabang. Lalu selanjutnya di sini saya tampilkan dua grafik. Yang pertama adalah top 10 provinces by net sales, yaitu peringkat 10 teratas provinsi dari total net sales-nya. Dan juga yang kedua yaitu top 10 provinces by transaction, yaitu 10 peringkat teratas provinsi dari total transaksi terbanyaknya.
Di sini ditampilkan bahwa yang pertama adalah Jawa Barat dari net sales terbesar dan juga transaksi terbesar. Yang kedua juga Sumatera Utara dengan net sales besar, nomor 2, dan juga transaksi yang juga banyak. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dominasi yang sangat jauh dari Jawa Barat. Di Jawa Barat memimpin dengan margin yang sangat signifikan dalam net sales dan transaksi. Ini ya mungkin bisa juga disebabkan oleh populasi yang besar di Jawa Barat dan juga kepadatan cabang kimia farma yang tinggi di Jawa Barat. Adapun provinsi dengan transaksi terbanyak di sini cenderung memiliki net sales yang tinggi atau berbanding lurus, yang mana menunjukkan korelasi antara volume transaksi dan juga penjualan. Adapun tindakan dan rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu fokus pada Jawa Barat, yaitu dengan melanjutkan strategi yang efektif di Jawa Barat dan mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan yang dapat diterapkan di provinsi lain. Lalu yang kedua, peningkatan di provinsi lain. Mengembangkan strategi khusus untuk meningkatkan penjualan dan transaksi di provinsi lain yang menunjukkan potensi tinggi. Masuk di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di sini ya juga mempunyai potensi tinggi. Lalu evaluasi cabang dan layanan. Lakukan evaluasi terhadap cabang dan layanan di provinsi dengan performa yang rendah untuk menemukan cara meningkatkan penjualan dan transaksi. Lalu di sini saya tampilkan selanjutnya yaitu grafik top 5 branches with high ratings but low transaction rate. Jadi di sini adalah 5 teratas cabang dengan rating tertinggi tetapi rating transaksinya rendah. Sebelumnya saya jelaskan tentang rating cabang. Di rating cabang ini mengukur keseluruhan kepuasan pelanggan terhadap cabang tersebut, termasuk aspek dari fasilitas, pelayanan, ketersediaan produk, dan juga suasana dalam kantor, dalam tempatnya. Sedangkan rating transaksi ini mengukur kepuasan pelanggan terhadap pengalaman spesifik saat melakukan transaksi di cabang tersebut, yang mencakup seperti proses pembayaran, interaksi dengan kasir, bagaimana pelayanan staf-stafnya, kecepatan pelayanannya, ataupun juga kemudahan transaksinya bagaimana. Itu yang dinamakan rating transaksi. Adapun sebuah cabang itu bisa dikatakan bisa memiliki rating cabang yang tinggi itu karena suasana yang baik, fasilitas lengkap, dan juga staf yang ramah. Namun, masalah seperti proses transaksi, antrian panjang, kesalahan dalam perhitungan, kurang ramahnya staf, itu bisa menjadikan rating transaksi yang lebih rendah. Nah, di sini ditampilkan top 5 cabang dengan rating cabang tertinggi, tetapi dengan rating transaksi yang rendah. Yang pertama adalah kimia farma, klinik, dan apotek, yaitu di Provinsi Jambi. Dengan rating cabang 4,77. Ini sudah sangat baik, sangat bagus. Adapun rating transaksinya adalah 4. Untuk tindakan dan rekomendasi, yang pertama, yaitu meningkatkan rating transaksi. Dengan cara bisa dengan pelatihan dan pengembangan staf, yaitu menerapkan seperti pelatihan khusus untuk staf cabang-cabang untuk meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang kedua, mengumpulkan feedback pelanggan, yaitu mengumpulkan feedback dari pelanggan tentang pengalaman transaksi mereka untuk mengidentifikasi area perbaikan, sehingga bisa mengevaluasi untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Lalu yang kedua, menjaga tingkat kepuasan cabang. Ketika rating cabang sudah baik, maka supaya dijaga tingkat kepuasan cabang tersebut dengan konsistensi layanan dan juga pelatihan berkelanjutan pada staf.
sehingga bisa mempertahankan rating cabang. Selanjutnya di sini ditampilkan grafik geographical map of total profit by province in Indonesia. Jadi ini adalah grafik geomap yang mana menunjukkan tentang persebaran total profit terbanyak yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Dalam geomap kali ini skalanya dengan warna, yaitu dari warna biru, kuning hingga oranye. Biru itu adalah standar dari profit yang dihasilkan, lalu yang menjelang kuning berarti profitnya semakin naik, semakin banyak, dan yang paling puncak, yang paling banyak yaitu berwarna orange. Dan di sini dapat dilihat bahwa pada bagian Jawa Barat ini mempunyai profit yang paling tinggi. Dan pada bagian Sumatera Utara di sini juga mempunyai profit agak kekuning-kuningan. Jadi ya, lumayan tinggi. Adapun yang tidak ada warnanya, di sini juga berarti masih ada provinsi-provinsi di Indonesia yang belum ada cabang kimia farma. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya tampilkan dua grafik, yaitu top 5 transaction products dan juga highest margins products. Yaitu yang mana yang sebelah kiri adalah 5 products dengan transaksi terbanyak, berarti yang paling laris, dan juga yang ke sebelah kanan adalah produk yang marginnya paling tinggi. Margin paling tinggi berarti profitnya juga tinggi. Di sini dapat disimpulkan, dapat diketahui bahwa produk psycholeptics drugs, hypnotics and sedative drugs, dan juga psycholeptics drugs, anxiolytic drugs menjadi produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan, serta merupakan produk yang mempunyai margin yang tinggi, yaitu 16,9% dan juga 16,7% marginnya. Berarti ya sangat tinggi dibandingkan produk yang lain. Nah, dengan menggabungkan kedua analisis ini, memberikan gambaran menyeluruh tentang produk mana yang paling diminati oleh pelanggan berdasarkan jumlah transaksi dan produk mana yang paling menguntungkan berdasarkan margin keuntungan. Dengan informasi ini, Kimia Farma dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang pengelolaan inventaris, pemasaran, dan pengembangan produk. Sehingga yang bisa dilakukan yaitu satu, implementasi strategis. Fokus pada produk yang sering dibeli dan memberikan margin tinggi akan membantu meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga profitabilitas. Dan juga kampanye pemasaran yang ditargetkan dan penetapan harga yang strategis dapat dilakukan berdasarkan data ini. Dan yang kedua yaitu manajemen stok. Memastikan ketersediaan produk-produk yang laris dan juga mempunyai margin tinggi, ini stoknya selalu ada, sehingga akan mengoptimalkan penjualan dan profitabilitas. Lalu bagian terakhir yaitu kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, tren penjualan stabil. Pendapatan relatif stabil dari 2020 hingga 2023, walaupun dengan adanya fluktuasi yang kecil. Kalau dikatakan dengan persen itu kecil. Di kinerja Kimia Farma, yaitu total net sales 2020 sampai 2023, yaitu 346,96 miliar, lalu total net profit 98,54 miliar, total transaksi 672,46 ribu. Nah, untuk pada tahun 2023 terjadi penurunan, yaitu net sales dan net profit turun 0,6% dan juga transaksi turun 0,7%. Walaupun di sini dikatakan hanya 0,6% dan 0,7% dan juga termasuk fluktuasi kecil, tapi jika dikatakan dengan angka mutlak penurunannya yaitu di tahun 2023 yaitu adalah sekitar minus
521,10 juta. Dan transaksinya juga turun sekitar minus 1.174 transaksi dibandingkan tahun 2022. Yang ketiga, kepuasan pelanggan stabil. Rata-rata rating cabang tetap di angka 4,45, sehingga ya harus dipertahankan. 4. Strategi bisnis. Fokus pada Jawa Barat untuk meningkatkan performa, lalu kembangkan strategi untuk provinsi yang lainnya yang potensial untuk dikembangkan, sehingga bisa mencontoh seperti pada Jawa Barat. Lalu yang kelima, analisis produk. Produk terlaris dan dengan margin tinggi, yaitu seperti usai collective drugs. Lalu fokus pada produk terlaris dan menguntungkan untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Lalu selanjutnya, rekomendasi dan tindakan. Yang pertama, evaluasi dan optimalkan strategi bisnis. Tingkatkan efisiensi dan sesuaikan strategi bisnis. Maksud dari ini yaitu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap strategi bisnis yang ada untuk menemukan area yang dapat diperbaiki. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyesuaikan strategi bisnis untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ini termasuk menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas, dan memaksimalkan keuntungan. Lalu yang kedua, pengembangan produk dan pasar. Cari peluang baru untuk pengembangan produk. Maksudnya, yaitu menjelajahi dan mengidentifikasi peluang baru untuk pengembangan produk dan ekspansi pasar. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan dengan memperkenalkan produk baru yang mana tetap sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memasuki pasar baru yang potensial. Ini bisa melibatkan riset dan pengembangan produk serta analisis pasar untuk menemukan segmen yang belum terlayani. Lalu yang ketiga, peningkatan di provinsi lain, yaitu terapkan strategi sukses dari Jawa Barat ke provinsi lain. Yang keempat, yaitu optimalkan produk terlaris, manajemen inventaris, dan kampanye pemasaran yang efektif. Yaitu tujuannya untuk memastikan produk terlaris selalu tersedia untuk pelanggan dan memaksimalkan penjualan serta margin keuntungan. Adapun kampanye pemasaran yang tepat dan manajemen stok yang efisien itu pasti akan mendukung tujuan ini. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu dengan cara pelatihan staff dan pengumpulan feedback untuk meningkatkan rating transaksi, sehingga dalam kedepannya semua dalam kimia farma bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhiru khalihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.